Dia enak sekali banyak temannya. Apakah demikian? Tidak juga. Karena hati-hati juga dengan siapa kita berteman. Tetapi Cooper ini bicara mengenai kita harus juga belajar banyak hal dari orang lain. Yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Tetapi kita bisa memilih pergaulan yang baik untuk menolong kita yang mungkin kita memilih kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Cooper itu orang memahami sebagai kurang pergaulan. Ya, ini disematkan kepada orang-orang yang ketika diajak ngobrol, diajak bicara, dia kok nggak paham. Orang tertawa, dia masih diam, kemudian dia mulai bertanya, ini sebenarnya ada apa ya? Nah, biasanya dia bilang, wah Cooper nih, kurang pergaulan. Artinya dia kurang berteman, atau dia suka menyendiri, atau pengetahuannya belum terlalu luas. Karena dia kadang-kadang melakukan sesuatu yang bagi dia, ya sudahlah cukup segini, nggak mau bergaul lebih luas lagi. Nah, dalam bulan ini kita akan bicara mengenai Cooper. Ya, Cooper yang pertama tadi itu bicara mengenai kurang pergaulan. Tapi pada minggu-minggu yang akan datang, saya akan bahas lagi tentang Cooper-Cooper yang lain. Semoga melalui program ini kita akan mendapatkan wawasan-wawasan baru, sehingga hidup kita lebih bermakna lagi untuk menjalani di masa-masa kita boleh berteman, bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi kurang pergaulan itu kadang-kadang menjadikan persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Mengapa? Karena memang dunia bergerak begitu cepat. Ketika kita tidak melakukan update data, informasi, ketika orang bersama dengan kita bercerita, atau bahkan bagi Anda yang bekerja di kantor atau perusahaan, apabila Anda kurang bergaul, apalagi sebagai seorang pimpinan, maka Anda mungkin akan dibicarakan oleh bawahan Anda karena Anda ternyata tidak tahu apa-apa. Jadi Cooper itu bicara mengenai kurang pergaulan, tetapi kadang-kadang dipahami secara negatif. Oleh karena memang kurang pergaulan itu menyebabkan seseorang itu tidak bisa mengikuti arus yang ada. Bukan berarti kita harus tahu semuanya secara detail, tapi paling tidak pahamlah. Misalnya kita tahu, oh sekarang ini lagi kelangkaan LPG, misalnya contohnya begitu. Oh ini lagi cuacanya kurang mendukung kalau orang itu bepergian di luar rumah karena cuaca panas. Paling tidak pahamlah. Tahu juga apa yang terjadi di belahan dunia sebelah, apa yang terjadi di negara kita harus paham. Itu yang saya katakan sebagai kita harus banyak bergaul dengan orang lain atau bergaul dengan buku, bisa ya, membaca berita dan sebagainya, sehingga kita tidak dikatakan sebagai orang yang Cooper atau kurang pergaulan. Nah, apakah berarti kalau banyak teman itu berarti kita disebut dengan orang yang wah enak sekali dia mudah bergaul, dia enak sekali banyak temannya? Apakah demikian? Tidak juga, karena hati-hati juga dengan siapa kita berteman. Diri kita yang sejatinya siapa kita lihat siapa temannya. Kita juga harus selektif, artinya jangan sampai ada teman-teman yang mengajak kita untuk hal-hal yang tidak baik, atau hal-hal yang mungkin akan menjerumuskan kita. Atau mungkin bagi saudara punya banyak grup itu, wah menyenangkan. Belum tentu, mungkin saudara akan pusing ya. Terlalu banyak grup, banyak cerita, akhirnya habis waktu. Kita harus meladeni mereka. Tetapi Cooper ini bicara mengenai kita harus juga belajar banyak hal dari orang lain. Tentunya hal-hal yang positif, yang akan membangun diri kita, bahkan membangun pemahaman kita tentang lingkungan di mana kita tinggal, tentang situasi-situasi terkini, sehingga kita bukan menjadi orang yang Cooper. Walaupun kenyataannya kita tahu bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Tetapi kita bisa memilih pergaulan yang baik untuk menolong kita yang mungkin kita memilih kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Jadi sebenarnya pergaulan itu banyak untungnya. Tetapi pertanyaannya dengan siapa kita bergaul, itu akan menentukan kita akan menjadi apa. Jangan menjadi orang yang Cooper,
tetapi jangan juga kebablasan. Kita terlalu banyak kesana kemari sehingga kita tidak fokus dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Tetap kita bergaul dengan orang lain, tetap kita memilah dan memilih apa yang terbaik, karena sejatinya dengan siapapun kita bergaul, kita harus mampu menetapkan jati diri kita, bahwa kita di tengah-tengah masyarakat harus bisa memberikan rasa, memberikan makna yang membuat orang lain juga berbahagia. Kiranya ini memberikan inspirasi kepada kita. Jangan jadi orang kuper, tetapi tetap bergaul dan timbalah sebanyak hal yang baik bagi orang lain, karena itu akan memperkaya kita dan menjadikan kita juga bisa memperkaya orang lain. Sampai jumpa dalam program inspirasi selanjutnya. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.